bagus gitu. Kalau gue grooming bisa lebih bagus nggak? Yeah. Karena bullshit kalau misalnya lu beli ikan jelek terus jadi bagus gitu. Karena gue udah coba, kalau nggak orang nggak akan buang 1000 koi di kolam, pilih satu bro. Lu kenapa sih sekarang bos mau main koi? Itu banyak banget pertanyaan dari kemarin Satik nih ya. Setiap kali ketemu orang, woi Java lagi main koi, ini ngapain sih? Gue gak tau sih lu mau jawab apa enggak ya. Cuman mitosnya itu, mitos di anak-anak koi banyak banget. Kemarin gue juga ngobrol sama Pak Slamet. Katanya kalau flow terlalu cepat, itu bakteri nggak sempet ngolah di media filter. Hai semuanya, sebelum kita lanjut, pastikan kalian klik tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian jika informasinya berguna untuk kalian. Terima kasih. Halo guys, balik lagi sama gue Ivo di Java Pet and Company. Kali ini gue jadi host, nih bos gue yang gue tanya-tanya, ya kan? Jadi beberapa bulan ke belakang, dari Januari sampai sekarang ini, kita banyak banget nih main di dunia koi, terus habis itu banyak main ke dealer-dealer. Sekarang kita tanya-tanya nih ya, lu kenapa sih sekarang bos mau main koi? Itu banyak banget pertanyaan dari kemarin Satik nih ya. Setiap kali ketemu orang, woi Java lagi main koi, ini ngapain sih? Intinya sebenarnya main koi ini terjerumus ke dalam. Kalau ngomongin suka main koi, gue udah suka sebenarnya dari lama. Sebenarnya kalau nanti kapan datang pas ke rumah, gue ada beberapa trofi sih di rumah. Walaupun dulu memang nggak, bukan main sekelas ini ya. Karena di 2015 2016 sebenarnya Ponto tahu tuh. Gue 2015 2016 tuh lumayan suka tanding Lokal? di lokal. Oh, mainkan lokal? Ya, jadi gue sempat bahkan jual beli, gue punya koi sendiri lah. Oke. Jadi saat gue udah nggak pakai koinya gue jual gitu. Nah gue sempat ke Blitar juga, bahkan gue sempat ke Blitar tuh nginep 3 hari gue. Bisa nguras sekolah, mengambil 2 ikan gitu. Anak koi banget ya? Iya. Waktu itu gue pernah ke Blitar tuh 2-3 hari, gue sempat ke beberapa kolam juga. Jadi gue tahu banget di Blitar ada banyak grade-grade-nya. Dan actually dulu lebih mahal dari sekarang menurut gue. Lokal? Even lokal. Kalau untuk secara harga yes, Yeah. tapi kalau ngomongin kualitas sekarang jauh lebih besar-besar ya maksud gue. Kayak gue lihat di Instagram beberapa Breeder lokal bisa breeder gede? lokal bisa gede. Dulu tuh paling lokal 50, 55, zaman gue tuh udah gede sekali lah. Ya, Gitu. sekarang karasi udah bisa sampai 80, 90 lokal Yes, ya? lokal. Dan harga dulu tuh nggak murah by the way. 2015, 2016 itu lu main lokal pun kalau badannya bagus, itu yang bagus 55 cm itu bisa 10-an. Wih, 10-15 juta ya. sekarang juga tapi Sekarang juga sama. Tapi kan yang bagusnya maksudnya. Iya. Itu bukan kelas kontes loh. show doang, pond quality. Pond quality ya. Jadi maksudnya lu dari yang segitu bagus, itu kalau belinya massal. Oh, beli kolam-kolaman? Ya, kolam. Jadi bisa satu kolam 50 cm ada 25 ekor, 30 ekor tuh range harga 5-10 juta lah gitu. Nah, terus sekarang kan kita udah main nih ke dealer-dealer nih. Udah ke dealer, penghobi-penghobi yang sinting-sinting udah kita datengin. Om Pengki udah main. Udah datang ke tempat Om Pengki lah, ke tempat Ivan juga. Hal baru apa sih yang lu lihat nih di dunia koi? Dari lu 2014 nih sampai sekarang, apa yang beda? Dealer makin banyak. Dealer makin gampang cari ikan ya sekarang ya? Iya, jadi kalau menurut gue koi Jepang sekarang tuh bervariatif ya. Dulu kalau koi Jepang itu kan notabene-nya tuh bener-bener fighting banget. Oke. Kalau sekarang gue lihat bener-bener ada yang lu cari pound quality doang. Ya, siapapun bisa dapat ya? Bisa dapat gitu. Jadi ya bahkan yang non pound quality bisa juga ada gitu misalnya, ataupun yang very high quality. Harga sih sebenarnya kalau di koi Jepang yang makin bagus tuh lebih mahal sebenarnya. Secara kalau kita ngebit ya di Narita kemarin gue beat gitu, harganya sih agak sinting sih sebenarnya sekarang gitu. Beberapa kali gue beat harganya. Tosai-tosainya sekarang udah ngeri kan? Yang kemarin lu beat lumayan juga tuh. Iya, 15-an juta kan. Iya. Maksudnya tapi dealer-dealer kan makin banyak, mungkin juga punya koneksi yang lebih. Jadi harga juga menurut gue tetap cukup terjamin lah di Indonesia. Jadi semua orang udah bisa main koi sih gitu. Dan abis ini gue mau bahas, nanya ke lu nih. Ini gue rasa sekarang itu banyak banget orang ngomongin neo media nih. Sekarang kita udah ngomong ke produk nih. Kenapa menurut lu ya, sekarang itu banyak banget dealer-dealer, terus habis itu penghobi-penghobi yang banyak banget pakai neo media dan suka banget sama neo media. Menurut lu fenomena apa ini yang terjadi nih? Itu sih bukan fenomena sih, lebih ke Ivan. Ya, tapi kan akhirnya banyak banget dan Ivan aja approve kan neo media kan. Dia selalu kalau rekomendasi ke orang-orang, dia selalu ngerekomendasi neo media. Kenapa sih neo media bisa sampai Oke, di approve sama banyak orang?
Menurut gue basically gini ya, most media yang kita jual, kita nggak usah ngomong brand lain, kita jual kan media itu ada banyak ya brand ya. Ada Marine Pure, ada Neo, ada Maxpack, ada Mantis, ada Vivaria, ada Kuria, kayak Matrix ya. Jadi Biohome. Biohome. Kita tuh ngejual merek tuh mungkin 8-9 merek media. Ya, jadi nggak usah ngomong di luar, kita sendiri aja punya 9 merek. Ya. Yang bikin menurut gue Neo Media unik di air tawar ya. Ya. Oke, jadi gini. Media bakteri itu awalnya memang lebih banyak, misalnya kita ngomong contoh wet dry system, awalnya dari laut. Ya. Protein skimmer laut. Ya. Media pun laut. Oke. Jadi dari air laut baru mulai tuh masuk tuh ke air tawar sebenarnya. Oke. That's the idea lah gitu. Semua research base awal tuh dari air laut, ada yang suka diterapkan, di air tawar juga ternyata sama gitu. Ya. Dan bisa dipakai ulang. Nah, yang bikin unik dari 8 media ini, 7 media itu menggunakan gelas. Oke. 1 menggunakan clay. Ya. Udah very different gitu. Maksudnya apa sih bedanya gini? Karena awal dari media itu diciptakan di air laut, gelas itu menjadi the better mineral option buat medianya. Gelas itu terbuat dari pasir laut yang dibakar. Pasir laut dibakar itu jadi kaca. Gelas sama dengan kaca. Ya, ya. Jadi mineral itu jauh lebih cocok cenderung ke kaca. Kaca. Oke? Ya. Kenapa dibikin kaca? Karena pori-pori jadi lebih besar, bla bla bla. Karena kan pecah kan pasirnya kan lebih gampang lah. Karena pasir kalau dipanasin 1300 derajat memang harus 1300 derajat Celcius manasin media. Jadi orang bilang oh nih gue dipanasin 1300, no, every media juga dipanaskan di porsi segitu. Karena gitu. kalau nggak segitu nggak meleleh. Nggak jadi gitu. Jadi gelas gitu. Nah, Neo itu berbeda. Neo itu lebih condong lebih ke clay base. Oke, berarti dia semacam tanah dong? Ya, semacam tanah. Jadi clay itu banyak ya, sifatnya ada montomolite clay, ada clay tanah liat punya clay, ada juga clay itu bisa jadi dari vulcanite clay. Oke, jadi yang diambil di Neo itu ada beberapa campuran dari clay ini. Ya orang bilang ini sama tanah liat, yes, basically ya, tapi beda komposisi. Karena ada montomolite di sana, ada vulcanite-nya, ada beberapa. Nah, sehingga ternyata kalau dipanaskan dia menjadi media yang sangat cocok di air tawar karena ionnya sama. Oke, nggak ngerubah parameter. Yes. Atau nggak parameternya yang diciptakan sama seperti kebutuhan nih? Matpon. Iya. Sama seperti kebutuhan di air tawar. Iya, kebutuhan air tawar itu mat basically. Jadi kalau lu ngomong koi itu Jepang. Di Jepang itu vulkanit juga besar. Ya, setuju. Jadi area gunung banyak. itu banyak sekali, area vulkan itu banyak. Sehingga matpon menjadi better solution. Nah, bagaimana cara nge-replicate matpon adalah menggunakan salah satunya media berbahan yang sama atau mirip dengan. Oke. Karena kalau misalnya orang bilang montomolite clay yang buat pertumbuhan kita pakai di Vivaria Nature Booster beberapa, itu adalah clay memang buat pertumbuhan karena itu menyerupai clay yang ada di river ataupun di sungai ataupun vulkanite area. Gitu. Itu terus, sih kurang lebihnya. Selain itu kan kita ngomong dari material ya. Terus kenapa orang itu pada pakai Neo Media, gue berani puspakan, gue setelah Neo Media puspakan 9 kali, 10 kali gue aman. Nah, menurut lo itu disebabkan oleh apa? Dengan dia ganti Neo Media, dia lebih berani puspakan dan airnya nggak trouble. Oke, balik lagi same ya. Every produk itu ada research ya. Maksudnya Neo Media itu salah satu produk yang menurut gue ada technical information yang ada di website-nya ya. Iya, website. Kenapa ya? Karena memang bagus sih. Maksud gue dengan pori-pori sebesar itu di sebuah single mekanisme unit dengan ion yang cukup, dia gampang sekali untuk menjadikan media denitrifikasi yang baik dan juga nitrifikasi yang baik ya. Jadi amonia itu lebih mudah di-reduce karena sifat denitrifikasi juga besar. Sifat denitrifikasi media yang besar itu akan banyak mengkonversi penurunan nitrat. Penurunan nitrat itu berarti kan amonia jadi nitrat langsung dikonversi balik ke bawah gitu. Jadi gas dan oksigen higher. Jadi ya pastinya oksigen yang tinggi menciptakan growth rate yang lebih tinggi, nitrat yang lebih rendah, dan juga pasti less amonia ya. Karena makin banyak amonia, ikan lu yang lu build bisa mati. Kejadian ini kerasanya nggak sebentar ya. Harus bertahun-tahun. Iya, biasa tuh 6 bulan, setahun tiba-tiba boom, media yang gue pakai anjir ternyata nggak sesuai gitu. Karena saat itu bukan nggak sesuai, tapi lu over push dan nggak sesuai medianya sama yang lu. Nggak balance lah ya. Iya, yang lu harapkan. Jadi test kit tetap itu sih. Cuma maksud gue kalau ngomongin kenapa Neo Media, menurut gue karena beberapa yang pakai Neo Media, orang yang menurut gue beli Neo Media tuh adalah beberapa, gue bilangnya smart aquarist lah. Dia udah tahu apa yang dia mau beli gitu. Jadi karena menurut gue Neo Media nggak terlalu banyak, kita kontennya cukup banyak, tapi maksudnya tidak heavily advertise.
Dan itu mulut ke mulutnya tuh dapat sekali ya. Jadi orang pakai ada review, ada review dan bisa berdiri sampai sekarang itu menurut gue udah luar biasa karena Neo Media tuh kita rilis ya 2019 awal ya. Jadi Neo Media is not new phenomenon gitu. Banyak orang juga tanya kayak ini baru ya? Enggak. Kita udah ngejualin udah 6 tahun Pak. Di Aquascape pun jadi media bakteri terbaik pas dipakai di koki jadi salah satu media terbaik di koki gitu. Hampir dimanapun sih tiap kali dia masuk enter orang ngerasa perbedaannya gitu. Itu aja sih menurut gue. Jadi di koi baru orang baru pada mulai tahu, tapi bukan berarti barang ini ya baru sebenarnya Ivan aja makin udah lebih daripada setahun lebih, udah 2 tahunan Ivan pakai kan. Dan hasilnya tuh oke banget sih. Nah, lanjut lagi. Tadi lu habis dulu main lokal. Terus habis itu kita udah bahas media filter semua segala macam. Nah, ini sekarang di depan nih, kita lagi bikin kolam nih, ya kan? Ini kolam udah mulai running. Spesial dari filter dari kolam ini. Oke, kalau spesial adalah gue dulu pas memulai hobi koi, gue belum pasang RDF di kolam gue. Ya. Yang spesial adalah akhirnya gue berkesempatan untuk meresearch RDF gue sendiri. Ya, lu bisa kotak-katik sendiri nih. Iya, jadi RDF yang gue bawa spesifikasinya sesuai banget sama gue. Lu bisa cari import dimanapun. Itu spesifikasi si dari pompanya, dari si pembuangan in and out-nya itu benar-benar sesuai sama apa yang gue mau gitu. Menurut gue ini juga kalian akan oke karena gue itu tipe suka yang filter itu overspec, overpower dan putarannya bener gitu. Oke, tunggu dulu. Overspec, overpower, ya kan? Ini sekarang kita udah running di kolam, anggapnya 25 ton ya, kolam 25 ton sekarang kita lari udah di 90.000 nih. Ya kan? Ini masih mau lu tambahin lagi 30.000 lagi nih. Ini jarang loh orang pakai kolam koi dengan turnover yang segini gedenya nih. Acuannya dari mana dan kenapa lu lakukan ini? Oke, nomor satu, higher flow itu higher oxygen rate pasti. Ya. Oke, jadi pertanyaannya adalah bagaimana mengecilkan arus. Oke. Flow-nya dapat, arusnya nggak ada. Ya. Karena itu kita pecah banyak sekali, dari baki shower tuh udah pecah, dari bagi satu pompa kita keluarin 2. ya, terus pakai valve biar rata, itu udah pecah lagi. Problemnya lebih ke bagi. Bagi. Ya, jadi kalau menurut gua kenapa itu karena ikan pasti tumbuh lebih besar, lebih sehat. Kalau turnover gede. Iya dong, kalau sekarang gini, menurut gue yang ini beda sama yang lain adalah kita pakai chiller. Mungkin orang koi udah banyak yang pakai. Tapi kenapa pakai chiller? Karena stabilitas suhu. Ya. Bukan dingin. Bukan tapi ngejar dingin-dinginan ya. Stabilitas suhu. Gua mau 24, mau dia lagi hujan 24, mau lagi panas 24 gitu. Jadi suhu itu penting. Mungkin awal 25 bahkan, gua nggak tahu, nanti kita akan lihat gitu. Pokoknya stabil suhunya. Kedua, putaran air yang baik itu memastikan mekanis gue bekerja dengan baik. Ya. Banyak orang punya media banyak, punya mekanisnya banyak, tapi nggak punya putaran. Bukan dead spot ya? Bukan bahas dead spot nih? Nggak, gue nggak bahas dead spot. Gini, tugasnya sebuah mekanis itu yang bagus ya, apalagi lu beli invest mekanis yang bagus adalah untuk menyaring kotoran di dalam kolam ataupun akuarium. Kalau flow-nya besar, berarti mekanisnya bekerja dengan baik. Ya. Oke. Kalau misalnya flow lu kecil, berarti mekanisme tidak digunakan dengan sebaik-baiknya. Sehingga lebih banyak dead spot di dalam, banyak bakteri. Karena dead spot membuat bacterial infection. Karena sesuatu yang dead create bacterial patogen lebih gampang masuk lah di sana gitu. Jadi no dead spot. Mekanis gue jalan total, aerobik gue jalan, makanin. Anaerobik gue jalan. Jadi secara idea gue bisa memastikan less bacterial infection di ikan gue. Nah ini abis itu banyak banget ya. Lu gak tau sih lu mau jawab apa enggak ya. Cuman mitos di anak-anak koi banyak banget. Kemarin gue juga ngobrol sama Pak Slamet. Katanya kalau flow terlalu cepat, itu bakteri nggak sempet ngolah di media filter. Nggak ada cerita. Nggak ada hubungan ya kan? Nggak ada, karena kalau ngomongin air laut itu di laut itu flow-nya gede. River yang airnya dari air terjun, flow-nya gede, ikannya bagus-bagus aja. Ya air bening-bening aja kan? Ya airnya bagus aja. Maksudnya it doesn't work. Jadi bukan dia harus ada ngelewatin rumah bakteri, ada kesempatan bakteri untuk makan dulu. Iya, itu identifikasi. Balik lagi penempatan. Nggak, maksud gua dengan flow yang cepat dia nggak sempet makan. Iya, kalau identifikasi ya. Oh, identifikasi. Iya, anaerobik ya. Oh, anaerobik. Karena anaerobik memang butuh sesuatu yang tenang. Itu benar. Tapi kan itu bukan berarti sacrificing flow. Itu kan penempatan namanya. Isunya lebih ke bagaimana menaruh
Cryptic array itu ya? Cryptic area di dalam kolam lu, tapi tetap flow-nya besar. Oh berarti ya emang harus kenceng ya? Bukan, karena gini, di air laut selalu ada cryptic. Ya. Di area yang besar di atasnya selalu ada underwater, yang di bawah itu cryptic. Lo kalau ngomongin river sebesar arus apapun, di bawah itu selalu ada clay ataupun mortomolite yang bertahan di bawah itu, yang membuat area itu cryptic. Cryptic itu maksudnya nggak ada oksigen ya? Iya, less oksigen lah, kita nggak bilang nggak ada, tapi very limited oksigen gitu. Dan ini akan terjadi dimanapun. Jadi ini way of life gitu. Jadi kayak lu nggak bisa bilang oh kalau ini cepet enggak. Ini way of life ya. Maksudnya semua tempat selalu ada area itu. Jadi area kriptik dan area non kriptik itu selalu berkesinambungan dalam alam. Tugas kita sebagai aquarist itu adalah bagaimana mereplika alam. Ingat satu hal bahwa kita itu nggak pinter, kita tuh cuma mereplika sesuatu yang udah ada di alam menjadi sesuatu yang baik di kolam kita ataupun di akuarium kita. Jadi kita hanya meng-create sebagaimana sama dengan habitatnya. That's the idea sebenarnya. Berarti turnover kencang itu nggak ada hubungannya dong ya? Berarti sama proses nitrifikasi sama menghilangkan amonia nggak ada hubungannya ya? Nggak ada. Kayak pakai chiller gitu. Ya air dingin, stabil. Ya. Itu alam gitu. Alam selalu balance itu. Ada yin and yang-nya di dalam alam kita lah. Jadi kayak kalau lu bilang oh air laut dingin-dingin, di situ 16 ya 16. 21 degree gitu. 24, 25, pokoknya balance. Always balance. Ya. Oke. Nah, ini kan ikan udah juga mulai masuk nih. Ini kolam nih rencananya tuh mau lo buat apa dan arahnya nih kolam bakal jadi apa nih di sini nih? Kalau kolam sih jujur ngomong gue lebih kayak personal vendetta ya. Gue udah pernah bilang ke lu sih. Iya. Gue dulu adalah orang yang melihat orang koi bermain di high level. Dulu belum bisa kita Gue nggak bisa ngejar ke sana gitu. Apapun alasannya ya, baik dari cash flow ataupun apapun itu. Semua orang di hobi itu harus punya mimpinya. Dan sekarang mimpi itu agak kesampaian di depan mata gue gitu. Maksudnya ya punya kesempatan lu buat gapai mimpi lu. Iya, dan keinginan untuk memiliki sebuah koi yang baik bukan berarti flexing ya. Itu untuk ngasih tahu bahwa gue dulu pingin punya. Akhirnya dikasih kesempatan untuk bermain, maksudnya orang-orang koinya juga baik-baik nerima kita apa adanya. Gue bisa nyari duit bersamaan dengan gue bermain. I think it's the perfect kondisi buat gue gitu maksudnya. Jadi orang ini nerima gue apa adanya, gue bisa main kayak Henry, semua gue bisa main-main sama mereka, bercanda sama mereka semua. Habis itu gue dikasih kesempatan juga untuk menikmati koi yang dalam arti kata cukup mewah yang gue mau. Mungkin kalau ngomong mewah-mewahan nggak pernah ada limit gitu. Karena koi itu ada yang hampir miliar. Tapi lu puas? Ya gue puas. Mencapai, lu yang nyari puas doang kan di sini? Iya puas. Gue emang suka. Gue pengen nunjukin bahwa kalau nanti, misalnya contoh nih gue beli ikan udah bagus gitu. Kalau gue grooming bisa lebih bagus nggak? Karena bullshit kalau misalnya lu beli ikan jelek terus jadi bagus gitu. Karena gue udah coba. Kalau nggak orang nggak akan buang 1000 koi di kolam pilih satu bro. Jadi maksud gue jadi nggak usah ngomong kayak oh grooming gue bagus. No. Ikan harus bagus. Jadi grooming lu tidak rugi. Iya. Bahan lu udah oke dulu ya. Ya jadi lu mau main yang lain terserah. Cuman menurut gua adalah gua main untuk hobi gue. Di sini nggak buat jual beli. Dan gua ingin menikmati ikan bagus yang akan gue coba bikin lebih bagus lagi. Gimana caranya? Ya itu keeping. Ya. Tapi mau main kontes nanti rencananya? Ya kita udah main kontes kemarin. Enggak, yang ini buat pasti kontes. Ikan-ikan kontes kita tarikin, kita grooming semua di sini. Gue pengen coba kayak Padua lah gitu. Berangkat di rumah. Iya, maksud gue Padua nunjukin ke gue bahwa gue akan mulai ke Tosai abis ini juga. Jadi gue beli ikan yang bagus dulu biar mata gue nggak rusak banget lihat ikan selalu kecil gitu. Bukan artinya yang jelek, karena gue pingin Tosai. Abis ini gue main Tosai gitu. Jadi di tahun depan gue bisa tunjukin hasil groomingan kita ya? Iya, hasil groomingan kita Tosainya. Pokoknya pasti ya begitu ya intinya. Cuman gue suka, gue enjoy banget koi ini. Bahkan menurut gue lebih enjoy daripada jualannya. Walaupun gue juga suka jualannya, tapi gue truly enjoy the process. Dan gue mudah-mudahan menjadi kita mengandung prinsip itu selalu mungkin banyak orang pakai quote ini gitu ya, tapi aspire to inspire gitu. Jadi artinya adalah
lu bikin sesuatu yang lu suka, lu mau, dan mudah-mudahan itu menjadi juga inspirasi banyak orang untuk memulai sesuatu gitu. Dari akuarium kita juga dari dulu punya bikin pipa merah, akhirnya sekarang pipa merah banyak merek dan bertebaran gitu maksudnya. Ya, akuarium optik clear. Ya, optik clear gitu. Maksud gua aspire to inspire. Jadi maksud gua apapun yang gua lakukan itu mudah-mudahan menjadi sebuah inspirasi buat lu orang yang kayak gua dulu, zaman dulu yang belum punya kesempatan ya. Ya. And one day when you get a chance lu bisa memulai sesuatu yang gua lakuin sekarang gitu. Jadi mudah-mudahan juga ini bisa nempel lah ke kalian. Yes. Emang jadi ini sebuah mimpinya lu ya kan, gue juga sih, gue dari dulu main sama Ivan juga ngeliat kolam koi akhirnya bisa kerja di Java dan lihat kolam koi punya sendiri kayaknya seru banget sih, seru banget. Ya. Oke, jadi sekian video dari gua sama Niko. Jadi ini cuma pembahasan kenapa sih Java sekarang mulai turun di koi, terus kenapa Neo Media bisa di-approve sama masyarakat teman-teman di Indonesia khususnya pecinta koi sama pecinta air tawar lainnya. Jadi next kita lihat aja perkembangan kolam Java ini akan dibawa kemana. Sampai jumpa di video berikutnya, bye-bye.